Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sylvia Nur Aprilia, NRP 23 2020 034 dari kelas B, pengambil program studi Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Institut Teknologi Nasional. Di sini saya bertujuan untuk dapat memaparkan hasil kerja dari tugas yang sudah diberikan, yaitu tugas 3, PB2 Sensor dan Satelit. Ini merupakan tugas dari mata kuliah GDA 206 Penginderaan Jauh 1. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Dewi Kaniasari, IRMT. Masuk pada pembahasan, terdapat 3 poin pembahasan yang dimana akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, mengenai geostationary orbit dan sun-synchronous orbit. Bisa dilihat ya, di sini terdapat gambar geostationary orbit atau orbit geostasioner. Ini ada buminya, kemudian ada satelitnya, supaya kita lebih mudah untuk memahami seperti itu. Satelit di orbit geostasioner tetap persis di atas garis khatulistiwa, sehingga tidak mengubah posisinya sehubungan dengan lokasi di bumi. Orbit geostasioner adalah jalur yang diberikan ke satelit mengorbit bumi yang tinggi untuk memantau cuaca, keperluan pengamatan, dan telekomunikasi. Orbit bumi yang tinggi adalah orbit yang berjarak sekitar 22.236 mil atau sekitar dengan 35.786 km tepat di atas khatulistiwa bumi. Posisi ini ideal karena tarikan gravitasi bumi persis seperti kecepatan satelit dijaga sama dengan kecepatan orbit bumi. Nah, kalau yang ini sun-synchronous orbit ya, dapat gambarnya juga. Kalau sun-synchronous orbit itu kan orbit sinkron matahari ya, jadi ada mataharinya. Untuk ini juga disebutnya dengan orbit heliosinkron. Adalah orbit hampir kutub di sekitar planet, di mana satelit melewati titik tertentu di permukaan planet pada waktu matahari rata-rata lokal yang sama. Nah, masuk pada pembahasan yang kedua ya, yaitu mengenai terminologi. Untuk terminologi itu nanti di dalamnya ada resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik, dan resolusi temporal. Kita coba bahas satu persatu ya. Nah, ini merupakan citra dari resolusi spasial seperti ini. Nah, resolusi spasial merupakan salah satu resolusi yang sering disebut dan memiliki peran penting di dalam penyajian data perekaman penginderaan jauh. Yang dimaksud dengan resolusi spasial yakni ukuran terkecil suatu objek yang dapat dideteksi oleh suatu sistem penginderaan jauh. Nah, jadi di dalam menentukan range resolusi spasial juga terdapat 3 tingkat ukuran resolusi yang harus kita ketahui. Yang pertama, resolusi spasial tinggi, itu berkisaran antara 0,6 sampai 4 meter. Yang kedua, resolusi spasial menengah berkisar antara 4 sampai 30 meter. Yang ketiga, resolusi spasial rendah berkisar antara 30 sampai lebih besar dari 1000 meter. Nah, jadi dari penjelasan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa resolusi spasial merupakan ukuran piksel minimum yang ditangkap oleh sensor. Yang kedua, resolusi spektral. Ada citranya juga ya, seperti itu. Nah, menurut Dalnoy-Doro tahun 2000 menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan resolusi spektral merupakan kemampuan satu sistem optik elektromagnetik yang berfungsi untuk membedakan informasi objek berdasarkan nilai pantulan ataupun nilai pancaran spektralnya. Nah, jadi sama ya antara resolusi spasial dan spektral itu memiliki resolusi spektralnya masing-masing.
Ini juga sama, ada 3 resolusi spektral ya. Yang pertama, resolusi spektral tinggi berkisar antara 0 sampai 220 band. Kedua, resolusi spektral sedang berkisar antara 3 sampai 15 band. Yang ketiga, resolusi spektral rendah berkisar antara 0 sampai 3 band. Dari penjelasan tersebut kita tarik kesimpulan bahwa resolusi spektral merupakan berapa banyak kanal atau band yang ada dalam satu sensor. Masuk pada resolusi radiometrik ya, ada citranya juga, di mana citra ini ada yang sebelum koreksi radiometrik dan ada juga yang setelah koreksi radiometrik. Jadi, resolusi radiometrik ini merupakan kemampuan sensor dalam mencatat respons spektral objek. Kemampuan ini memiliki keterkaitan dengan kemampuan coding, digital coding ya. Jadi kayak coding gitu. Nah, yakni kemampuan mengubah intensitas pantulan atau pancaran spektral menjadi sebuah angka digital atau disebut juga dengan bit. Nah, yang terakhir ada resolusi temporal. Ada citranya juga, bisa dilihat ya perbedaannya. Yang pertama, kedua, dan ketiga bisa dilihat. Nah, jadi resolusi temporal merupakan suatu kemampuan sistem perekaman citra satelit yang mampu merekam ulang wilayah atau daerah yang sama. Resolusi temporal ini memiliki peran dan seringkali dimanfaatkan untuk analisis perubahan penggunaan lahan ataupun monitoring tingkat kesesuaian penggunaan lahan tersebut. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga ya. Ini mengenai overview citra satelit Landsat 9. Maksud overview di sini itu kayak gambaran dari citra satelit Landsat 9. Jadi kita bahas juga ya. Nah, untuk citra satelit Landsat 9 ini dia memiliki misi juga, ada 3 misi. Misi yang pertama, misi Landsat 9 menelan biaya $750 juta. Wah, mahal banget ya. Nah, adalah misi ke-9 dalam program Landsat 9 dan akan melanjutkan peran program dalam memantau dan mengelola sumber daya lahan. Misi yang kedua, Landsat telah menyediakan sumber daya yang unik bagi mereka yang bekerja di bidang pertanian, geologi, kehutanan, perencanaan wilayah, pendidikan, pemetaan, dan penelitian perubahan global. Kemudian misi yang ketiga yaitu citra Landsat juga terbukti sangat berharga bagi piagam internasional, luar angkasa, dan bencana besar yang mendukung tanggap darurat dan bantuan bencana untuk menyelamatkan nyawa. Kemudian di sini ada penjelasannya juga ya, NASA itu pemiliknya siapa sih? Nah, jadi yang memiliki Landsat 9 ini itu adalah NASA, yang merupakan badan penerbangan dan antariksa Amerika Serikat berupa badan independen pemerintah federal Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas program luar angkasa sipil serta penelitian aeronautika dan luar angkasa. NASA ini didirikan pada tahun 1958, menggantikan National Advisory Committee for Aeronautics. Jadi emang NASA ini emang hebat banget ya, keren. Kemudian di sini ada waktu peluncuran Landsat 9. Landsat 9 ini diluncurkan pada tanggal 27 bulan September tahun 2021. Jadi masih baru-baru ya, pukul 13:12 CST dari Vandenberg Air Force Base, California, dengan roket United Launch Alliance Atlas V401. Landsat 9 mengusung Operational Land Imager 2 OLI-2 yang dibuat oleh Ball Aerospace dan Teknologi Corporation, Boulder, Colorado, dan Thermal Infrared Sensor 2 TIRS-2 yang dibuat di Pusat Penerbangan Luar Angkasa Goddard NASA, Greenbelt, Maryland. Northrop Grumman merancang dan membuat pesawat ruang angkasa juga mengintegrasikan kedua instrumen tersebut. Pokoknya emang NASA ini keren parah ya. Nah, di sini saya mencantumkan hasil perekaman dari citra Landsat 9. Ini diambil pada tanggal 20 bulan November tahun 2021. Bagus banget ya. Jadi ini tuh
lebih bagus dibandingkan dengan Citra Landsat 8, 7. Pokoknya ini benar-benar kayak bagus banget ya. Nah, di sini ada, jadi setiap citra itu memiliki resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik, dan resolusi temporalnya masing-masing. Kalau untuk citra satelit Landsat 9 ini, resolusi spasialnya, kedua instrumen memiliki sensor medium, resolusi spasial 15 meter atau sama dengan 49 kaki, 30 meter atau sama dengan 98 kaki, dan 100 meter atau sama dengan 328 kaki. Jadi tergantung pada spectral band dan kemampuan untuk mendeteksi kisaran yang sama dalam intensitas seperti Landsat 8. Jadi antara Landsat 8 dan Landsat 9 ini mungkin ada kesamaan ya, seperti itu. Kemudian di sini ada resolusi spektralnya, bisa dilihat ya. Resolusi spektral ini terbagi menjadi dua bagian juga. Ada operational line imager 2 OLI 2 dan thermal infrared sensor 2 TIRS 2. Jadi bisa dilihat lah ya setiap bandnya itu gitu berapa nilainya. Kemudian masuk pada resolusi temporal. Jadi Landsat 9 dan Landsat 8 ini bersama-sama akan memberikan resolusi temporal 8 hari. Hal ini tercapai karena Landsat 9 akan ditempatkan pada orbit yang berbeda. Fase 8 hari dengan Landsat 8 untuk meningkatkan cakupan temporal pengamatan, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir ada resolusi radiometrik. Peningkatan Landsat 9 mencakup resolusi radiometrik yang lebih tinggi untuk OLI 2. Kuantitasnya itu 14 bit meningkat dari 12 bit untuk Landsat 8. Yang kemungkinan sensor mendeteksi perbedaan yang lebih halus, terutama di area yang lebih gelap seperti air, hutan yang lebat gitu ya. Nah, dengan resolusi radiometrik yang lebih tinggi, Landsat 9 dapat membedakan 16.384 warna dari panjang gelombang tertentu. Wah, keren banget ya. Nah, Landsat 9 juga terdapat lebar sapuan atau disebut juga dengan swatch dan juga altitude atau ketinggian. Untuk lebar sapuannya itu data yang diperoleh Landsat 9 diolah menjadi struktur inventarisasi Landsat Collection 2 pada sistem jalur atau baris Worldwide Reference System 2 WRS 2 dengan peta tumpang tindih atau side lap ya disebutnya. Nah, bervariasi dari 7% di khatulistiwa hingga maksimum sekitar 85% di garis lintang ekstrim. Nah, kalau untuk altitude atau ketinggian ini, Landsat 9 akan mengorbit pada ketinggian 705 km di atas bumi dan didesain untuk bisa beroperasi minimal 10 tahun. Cukup sekian pembahasan dari saya sejauh ini mengenai sensor dan satelit. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen terkait mata kuliah GDA 206 Penginderaan Jauh 1, Ibu Dr. Dewi Kaniasari IRMT, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.